Selamat siang teman-teman sekalian. Kembali kita berjumpa dalam materi pembelajaran kita terkait dengan komunikasi perubahan sosial. Ya, komunikasi perubahan sosial atau sebagaimana yang kita ketahui sudah berada pada pertemuan kelima, dan kita akan membahas tentang teori-teori pembangunan, termasuk apa yang dimaksud dengan pembangunan. Nah, teman-teman sekalian, ya, kita akan spesifik bicara tentang pembangunan. Tentu kawan-kawan sudah terbiasa atau sering mendengar istilah atau kata pembangunan. Nah, sebenarnya pembangunan itu apa sih? Seperti apa pembangunan? Untuk apa kita mempelajari pembangunan? Bagaimana sebenarnya sebuah pembangunan itu? Ya, mari kita lihat penjelasan berikut. Oke. Apa sih pembangunan itu? Pembangunan berawal atau konsep awalnya dipakai dalam istilah ekonomi. Jadi memang istilah pembangunan ini lebih identik dengan ekonomi. Nah, selanjutnya, karena dia identik dengan istilah ekonomi, maka tentu saja kalau kita berbicara tentang pembangunan, maka dia bisa diidentikan atau dikaitkan dengan masyarakat. Masyarakat tentu saja dinilai dari aspek ekonomi. Ketika kita berbicara ekonomi, tentu saja kita berbicara tentang bagaimana pertumbuhan, kemudian bagaimana misalnya pendapatan, ya, seperti itu, bagaimana belanja dan lain-lain. Itu yang disebut dengan aspek ekonomi. Nah, selanjutnya kita akan terbiasa dengan istilah-istilah PDRB atau GDP, ya, pendapatan domestik bruto, ya, gross national product, ya, seperti itu, income per kapita. Nah, hal-hal itu semua yang cukup banyak dibahas dalam atau yang identik dengan kata pembangunan, terutama terkait dengan istilah ekonomi. Nah, pembangunan bisa dipahami sebagai proses sosial yang direkayasa terhadap suatu masyarakat dengan tujuan tertentu. Nah, tetapi karena tadi istilahnya ekonomi, ya awalnya, belakangan memang ditarik ke ranah ilmu sosial, karena kita tidak bisa pungkiri bahwa ekonomi juga bagian dari pendekatan atau istilah dalam ilmu sosial. Ya, nah tentu saja pembangunan ini dianggap sebagai sebuah proses, ya, proses sosial yang direkayasa, sesuatu yang didesain, ya, bukan terjadi dengan alamiah. Jadi pembangunan itu tidak mungkin tanpa rekayasa. Kenapa? Karena pembangunan itu berbicara tentang sesuatu yang didesain oleh manusia, ya. Tidak mungkin jalanan itu ada. Bahkan kalau kita bicara tentang mitos-mitos seperti Candi Loro Jonggrang, ya, seperti itu. Nah, itu juga tentu meskipun misalnya dia mampu membuat candi dalam semalam, tetapi itu juga sesuatu yang dibuat, ya, tidak serta-merta dengan sendirinya. Jadi dia harus dibikin. Jalan, tidak mungkin jalan hadir dengan sendirinya, ya. Dia sesuatu yang diciptakan, dibuat, direncanakan, atau bahasa lainnya disebut dengan direkayasa, ya. Direkayasa untuk suatu tujuan masyarakat, ya. Jadi tujuan tertentu pada masyarakat. Jadi proses merekayasa hal-hal yang ada dalam masyarakat. Oke, kita lanjutkan. Pembangunan itu juga diidentikan atau disamakan dengan perubahan. Makanya orang bilang tidak ada pembangunan, tidak ada perubahan. Ada pembangunan, ada perubahan. Atau sebaliknya, ada perubahan, ada pembangunan. Ya, tetapi belum tentu kita bisa samakan perubahan dengan pembangunan. Dalam konteks misalnya, ketika terjadi bencana alam, terjadi perubahan, tapi belum tentu pembangunan. Tapi ketika kita bicara pembangunan, pasti kita akan bicara tentang perubahan. Nah, berikut
Apa sih pembangunan itu? Ya, bagaimana atau apa yang disebut dengan pembangunan? Pembangunan juga diterjemahkan sebagai upaya untuk mengubah masyarakat dari tradisional ke modern. Nah, ini memang salah satu cara pandang yang nanti kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya, yang juga dikritik karena seolah-olah melihat masyarakat itu dalam tingkatan tradisional dan modern. Masyarakat dilihat dalam dikotomi atau dibedakan dalam dua bagian, tradisional dan modern. Tetapi untuk sementara kita terima itu sebagai sebuah teori yang ada, karena memang teori awalnya seperti ini. Ya. Kemudian berikutnya, dalam bahasa Inggris, pembangunan itu sebenarnya development, ya, to development. Ya, development diartikan sebagai sebuah proses untuk menciptakan pertumbuhan atau kemajuan dalam bidang fisik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, dan demografi. Ya, pertumbuhan atau kemajuan dalam bidang fisik. Ya, fisik itu ya bisa jadi termasuk infrastruktur. Ekonomi sudah pasti, misalnya pertumbuhan ekonomi, pendapatan orang meningkat. Sekarang misalnya seperti dengan situasi corona ini, orang mengatakan bahwa ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Daya beli masyarakat menurun. Nah, itu yang bisa kita kategorikan sebagai ekonomi. Kemudian lingkungan sosial. Ya. Lingkungan sosial ya kondisi di mana kita berada di sekeliling kita, ya. Seperti itu, termasuk misalnya ketika kita bicara pembangunan, ya, apakah orang-orang di situ, di masyarakat, di sebuah masyarakat misalnya cenderung menerima atau cenderung mengikuti perubahan yang ada, ya. Kemudian budaya, ya, ini juga kita bisa lihat misalnya dari bagaimana perilaku atau tindakan kebudayaan seseorang, ya, tingkah lakunya, ya, budayanya. Saya beri contoh, ya, dulu mungkin dalam adat Jawa ketika terjadi pernikahan, mungkin ritualnya atau prosesinya panjang. Tapi di tengah situasi modern sekarang, di mana orang harus serba cepat, barangkali beberapa adat atau ritual-ritual adat itu kemudian diminimalisir atau dikurangi. Nah, seperti itu. Dan tentu saja aspek demografi, ya, aspek kependudukan, ya, terkait dengan struktur penduduk. Kemudian pembangunan juga bisa dikategorikan sebagai upaya untuk melakukan sebuah perubahan pada masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat itu diubah, ya. Seperti itu, kita juga udah beberapa waktu yang lalu sudah menjelaskan bagaimana sebenarnya perubahan itu. Nah, selanjutnya teori pembangunan. Ya, tadi kita bicara beberapa definisi. Ya, ini juga kita akan lanjutkan dengan definisi, tetapi disajikan oleh beberapa ahli. Ya, nah, pertama Adam Smith. Ya, ini orangnya. Adam Smith ini terkenal dengan salah satu pendiri kapitalisme. Ya, dialah salah satu bapak ekonomi. Nah, Adam Smith memiliki teori pembangunan yang disebut dengan teori hukum alam. Teori ini meyakini berlakunya doktrin hukum alam dalam persoalan ekonomi, maka wajar kalau ia menganjurkan kebijakan pasar bebas. Ya. Hukum alam itu artinya apa? Ya, siapa yang kuat, dia yang menang. Dia menganggap bahwa ada kekuatan yang tidak terlihat, yaitu pasar persaingan sempurna yang merupakan mekanisme menuju keseimbangan secara otomatis, ya. Dan menurut Adam Smith, hal ini cenderung untuk memaksimalkan kesejahteraan nasional. Sederhananya, Adam Smith melihat bahwa pembangunan itu adalah sesuatu yang berlangsung alamiah, diserahkan ke hukum pasar. Ketika ada permintaan, ya, maka ada penawaran. Teman-teman mungkin biasa mendengar istilah, ya, supply and demand, ya, supply dengan permintaan,
demand. Seperti itu. Jadi Adam Smith meyakini bahwa hukum ekonomi itu berlangsung secara alamiah. Sederhananya, di mana ada permintaan, di situ ada barang, ya, seperti itu. Dan itu terjadi di negara manapun di muka bumi ini. Nah, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang maksimal, ya biarkan saja seperti itu. Ini makanya pemikiran Adam Smith ini dianggap menjadi cikal bakal dari kapitalisme yang sampai sekarang tidak bisa dibendung. Nah, seperti itu. Ya, kemudian berikut Thomas Robert Malthus. Nah, seperti apa pandangannya? Robert Malthus menganggap proses pembangunan ekonomi itu tidak dengan sendirinya. Menurut Robert Malthus, tentu perlu usaha-usaha yang konsisten dan real dari rakyat. Kalau Adam Smith tadi menganggap peristiwa ekonomi itu sebagai sesuatu yang alamiah, Robert Malthus justru meyakini bahwa proses ekonomi atau pembangunan itu adalah sesuatu yang membutuhkan konsistensi di sisi masyarakatnya. Karenanya, proses pembangunan adalah proses naik turunnya aktivitas ekonomi, ya. Bukan hanya sekedar lancar tidaknya aktivitas ekonomi itu, tetapi prosesnya, bagaimana aktivitasnya itu terjadi dalam masyarakat, upaya-upaya yang dilakukan untuk itu, ya. Itu yang dipaparkan oleh Thomas Robert Malthus. Kedua orang ini juga pendekatannya melihat pembangunan dari sisi ekonomi. Nah, selanjutnya dari pembangunan yang lain, Aston mengatakan, ya, ini tahun 1985. Ya, kalau yang tadi itu tahun 1700-an. Aston mengatakan bahwa pembangunan adalah upaya meningkatkan taraf hidup serta merealisasikan potensi yang ada secara sistematis. Apa sih yang dimaksud dengan sistematik itu? Nah, setidaknya terdiri dari 3 unsur. Pertama, adanya input, bahan masukan konservasi atau bahan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, adanya proses konservasi atau proses untuk melakukan sesuatu itu, ya, dibuat sedemikian rupa di masyarakat. Yang ketiga, adanya output. Jadi pertama input, yang kedua proses, dan yang berikutnya adalah output sebagai hasil dari proses konservasi yang dilaksanakan. Ya, kalau teman-teman bingung dengan istilah konservasi, ya, itu sebenarnya identik dengan tindakan, ya, aktivitas yang dilakukan seperti itu. Nah, berikut oke, kita lanjutkan. Kalau kita bicara pembangunan itu kerap dipadankan dengan berbagai konteks. Ya. Pertama adalah konteks politik. Konteks politik ini terkait dengan kebijakan atau keputusan pemerintah atau elit-elit politik yang ada di masyarakat. Ekonomi, politik tidak bisa dipisahkan. Maka Anda bisa lihat bagaimana pengusaha justru masuk dalam ranah politik karena negara ini keputusan tertinggi untuk pengelolaannya itu diserahkan pada politik. Ya, bisa dikatakan sebagai politik adalah panglima. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikut adalah ekonomi, sudah pasti. Ya, kita bicara tadi pertumbuhan ekonomi, income per kapita dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya perubahan sosial. Ya, pembangunan adalah perubahan sosial. Kemudian modernisasi. Ini yang akan kita bahas spesifik di pertemuan berikutnya, ya.
Kemudian ideologi. Ideologi ini terkait dengan pandangan hidup, cara pandang ya. Kalau kita bicara tadi, saya sudah menjelaskan sedikit tentang apa yang kita sebut tadi kapitalisme. Ya, itu ideologi besar. Kemudian ada sosialis. Ya. Atau sosialisme. Nah, kemudian ada proses penataan sebuah negara ke tindakan atau ke arah yang lebih baik. Ini juga menjadi istilah-istilah yang sering dipadankan dengan kata pembangunan. Nah, kemudian kita masuk ke penjelasan berikutnya tentang developmentalism. Ya, pembangunan dan developmentalisme itu memang dua hal yang sedikit berbeda. Ya, karena developmentalisme ini kajian tentang pembangunannya. Nah, awalnya developmentalisme itu bicara tentang teori pembangunan. Ya, jadi teori-teori awalnya itu tentang pembangunan. Kemudian teori ekonomi yang menyatakan bahwa pembangunan negara-negara dunia ketiga ya dapat diwujudkan dengan baik melalui pasar dalam negeri yang kuat dan beragam dan tarif barang impor yang tinggi. Nah, ini sudah mulai agak rumit. Ya. Jadi, salah satu teori ekonomi itu meyakini bahwa negara dunia ketiga itu bisa maju ketika pasar dalam negerinya itu kuat. Ya. Dengan harga yang beragam dan kemudian menciptakan tarif impor yang tinggi. Kalau teman-teman pernah mendengar istilah IMF, ya, International Monetary Fund, ini yang mengatur misalnya barang apa yang diimpor dan segala macam. Kemudian ada juga World Bank, Bank Dunia, ya, itu juga memiliki kontribusi untuk mendorong terjadinya pergerakan ekonomi. Berikut. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ya. Ada 3 tatanan, tadi disebutkan negara dunia ketiga. Nah, teori developmentalisme membagi tingkatan negara ya atau tatanan dunia dalam 3 perspektif. Pertama adalah negara dunia pertama. Negara-negara ini adalah negara-negara yang secara ekonomi kuat, mapan, dan bisa dikatakan juga sebagai pemenang perang ya, seperti Amerika waktu Perang Dunia Kedua. Itu pemenang. Ya, Inggris dan sekutu-sekutunya. Nah, inilah yang dianggap sebagai negara yang sukses, yang mempunyai pondasi ekonomi yang kuat dan termasuk bisa menentukan arah modernisasi. Ya. Dia menentukan arah modernisasi. Ya, negara dunia pertama. Kemudian yang berikutnya adalah negara dunia kedua. Negara-negara ini yang sedikit lebih tertinggal dibanding dengan negara seperti Amerika, Inggris, Prancis, dan Rusia. Ya, ini Jepang, ya, orang-orang yang kalah tetapi punya teknologi informasi yang komunikasi yang cukup kuat. Cina, ya, Korea, ya. Kemudian dari sisi ekonomi mereka terlihat mapan. Kemudian yang terakhir adalah negara dunia ketiga, itu yang tadi disebut teori pembangunan negara dunia ketiga. Negara-negara yang dianggap terbelakang dan membutuhkan bantuan dari negara dunia pertama, termasuk juga negara dunia kedua. Ya, contohnya Kamboja, Vietnam, pada umumnya negara-negara Afrika dan negara-negara Asia yang baru lepas jajahan. Nah, pertanyaannya Indonesia di mana? Ayo, ada yang tahu Indonesia di mana? Apakah dia di dunia pertama, dunia kedua, atau dunia ketiga? Ya, yang jelas dia bukan dunia lain. Ya, silakan nanti dijawab. Ya, teman-teman bisa tebak di mana posisi Indonesia berada. Nah, selanjutnya kita bicara tentang konsep-konsep secara detail tentang developmentalisme. Developmentalisme adalah pemikiran lintas disiplin yang menjadikan pembangunan sebagai sebuah strategi utama menuju kemakmuran ekonomi. Ya, ini jelas. Jadi dia pendekatan lintas disiplin, tidak hanya bidang ekonomi saja, tetapi bidang-bidang lain seperti teknologi, sosial, ya. Yang mana mereka menganggap ini sebagai sebuah langkah atau strategi untuk mencapai kemakmuran ekonomi. Jadi ujung-ujungnya duit. Ya. Kemudian developmentalisme juga dipandang sebagai sebuah langkah
yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk membendung komunisme, ya, dengan menggerus gerakan pembebasan nasional di Asia Afrika. Ya, kalau ada yang mengatakan bahwa CIA itu terlibat G30S, nah, barangkali ini salah satu bukti dari paham atau pandangan yang menganggap bahwa developmentalisme itu juga sebagai salah satu sarana oleh Amerika untuk membendung komunisme. Ya. Kadang juga diperhadapkan dengan sosialisme. Makanya orang-orang di Kuba misalnya, ya, di Kuba itu mereka mungkin tidak terlalu nyaman dengan istilah dengan developmentalism. Berikut, developmentalisme adalah konteks ekonomi internasional yang dapat dipahami sebagai kumpulan ide yang bersama-sama menempatkan pembangunan ekonomi di tengah proses politik dan lembaga serta cara untuk melegitimasikan politik. Maksudnya apa? Ini merupakan sebuah ekonomi internasional. Ya, jadi kita melihatnya dalam konteks ekonomi internasional. Merupakan kumpulan ide-ide, pandangan-pandangan yang menempatkan pembangunan ekonomi, jadi proses pembangunan ekonomi itu di tengah proses politik. Jadi politik itu maksudnya tunduk pada kepentingan ekonomi. Ya, seperti yang terjadi sekarang misalnya, keputusan-keputusan besar sebuah negara, apakah itu murni politik atau dia dipengaruhi oleh faktor ekonomi, jual-menjual sesuatu, kepemilikan lahan, konsesi terhadap perusahaan tambang, seperti misalnya Freeport ketika dia diambil. Nah, apakah betul-betul murni kepentingan politik atau di situ ada persoalan ekonomi? Kenapa misalnya Freeport itu terlalu lama dikuasai oleh Amerika? Kenapa setelah, ya kalau teman-teman tahu, setelah Soekarno jatuh, barulah Freeport bisa masuk. Sewaktu Soekarno masih ada, Freeport berkali-kali melakukan minta izin untuk melakukan eksplorasi di Papua, tetapi Bung Karno tidak pernah menyetujuinya. Nah, akhirnya Soekarno jatuh dan setelah itu Freeport melenggang kangkung, ya, bisa langsung terus membuat kebijakan-kebijakan di tanah Papua seperti itu. Nah, berikutnya, developmentalisme adalah kita lanjut. Developmentalisme melihat bahwa perkembangan kesuksesan ekonomi di negara berkembang, terutama Amerika Latin dan Asia Timur, ini membuat terbentuknya atau memicu terbentuknya pemerintahan sah yang dipimpin para tokoh politik yang mendapatkan manfaat dari kesepakatan bersama mengenai siapa yang harus memimpin dan bagaimana mereka harus berperilaku di dunia internasional. Seperti yang saya jelaskan tadi, bagaimana Amerika melakukan kontrol terhadap negara-negara di Afrika atau di Asia atau di Amerika Latin. Terlibat, ya, Anda bisa tahu banyak operasi-operasi intelijen, banyak kudeta yang didesain oleh Amerika. Salah satunya karena cara berpikir developmentalisme itu. Saya beri contoh misalnya di Indonesia. Di Indonesia bagaimana Bung Karno jatuh, ya. Kemudian di Afrika juga seperti itu. Banyak negara-negara yang tadinya kalau kita lihat misalnya alasannya rezim otoriter dan lain-lain. Tapi apakah memang itu Amerika menginvasi misalnya Libya? Apakah karena itu? Ya, bisa jadi memang karena persoalan ekonomi, ya, minyak. Irak juga seperti itu. Tuduhan bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal juga sampai sekarang kan tidak terbukti. Nah, Amerika juga bisa jadi itu berdalih di bawah bayang-bayang konsep developmentalism. Berikut, developmentalisme percaya bahwa otonomi nasional di negara dunia ketiga dapat dicapai dan dipertahankan melalui pemanfaatan sumber daya oleh negara-negara kapitalis. Ya, mereka percaya bahwa otonomi nasional negara-negara dunia ketiga itu seperti Vietnam, negara-negara Afrika bisa dicapai karena sebuah pemanfaatan sumber daya luar. Karena dibantu oleh negara-negara kapitalis. Makanya mereka menyokong pembangunan sebuah negara dengan pinjaman, ya, melalui World Bank, IMF. Jadi sebenarnya, ya, ada yang mengatakan bahwa IMF dan World Bank itu hanyalah kedok saja untuk melakukan ekspansi ekonomi, ya, seperti itu. Kemudian berikutnya, developmentalisme merupakan paradigma yang digunakan untuk memutar balik dampak negatif dari ekonomi internasional terhadap
ya terhadap negara berkembang pada tahun 50-an sampai 60-an. Masa ketika negara Amerika Latin melakukan strategi substitusi impor. Ini juga terjadi di negara-negara seperti Brasil, Venezuela dan lain-lain. Amerika begitu semangatnya, ya. Jadi kalau kita lihat dari tadi ini, developmentalisme tidak lain dan tidak bukan adalah upaya negara dunia pertama mengekspansi negara dunia ketiga. Nah, pembangunan ekonomi dalam perspektif developmentalisme dirancang mengikuti norma atau sisi idealitas yang dikemukakan oleh Barat atau Barat modern, di mana kesuksesan ekonomi tersebut diciptakan mengikuti pemikiran kapitalisme bahwa sebuah negara perlu berkembang, ya, otonom dan berdiri secara sah, ya. Sederhananya seperti itu. Tetapi dia harus tentu mengikuti arahan-arahan dari pihak negara yang lebih maju, misalnya Amerika Serikat yang mengatur sampai ke perdagangan bebas seperti apa, impor harus seperti apa, kita dibantu sekian tapi tolong ini dibebaskan, pajak diturunkan dan lain-lain, ya. Mereka biasanya menolak adanya upaya dari negara melakukan proteksionisme, ya. Proteksionisme itu artinya perlindungan terhadap barang-barang lokal dari sebuah negara, ya, seperti itu. Berikut model-model pembangunan. Nah, sebenarnya secara klasik model pembangunan itu ada 3. Yang pertama adalah economic growth, yang kedua adalah basic needs, yang ketiga adalah people center. Ya, teman-teman bisa lihat, economic growth berfokus pada industri, ya, namanya pertumbuhan ekonomi, fokusnya pada industri. Sementara basic needs itu terkait dengan pelayanan publik, ya. Jadi kalau yang tadi ini lebih fokus kepada industri, kalau basic needs pada pelayanan publik. Sementara kalau people center itu terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Itu, ya. Jadi kita bisa lihat yang satu fokus industri, yang satu pada pelayanan publik, jadi sekedar melayani masyarakat, tapi yang satu adalah bagaimana membuat masyarakat itu berdaya. Ya, Anda bisa lihat negara-negara mana saja yang masuk dalam kategori ini. Kemudian yang kedua, dari sisi nilai, economic growth itu berpusat pada industri. Sementara basic needs itu berkiblat pada manusia, fokus pada manusia, atau menganggap manusia sebagai kiblatnya. Nah, tapi berbeda dengan people center, berpusat pada manusia. Jadi berkiblat dengan berpusat itu berbeda. Berkiblat itu menganggap manusia sebagai sesuatu yang harus diikuti. Tetapi kalau berpusat pada manusia, berarti ya semua kegiatan ekonomi untuk manusia, ya. Jelas perbedaannya. Kemudian indikator. Pemahaman economic growth tentang indikator ekonomi dilihat dari ekonomi makro. Ya, misalnya pertumbuhannya berapa persen. Sementara basic needs percaya bahwa indikator ekonomi itu dilihat atau diukur dari indikator sosial. Ya. Apa yang dimaksud indikator sosial? Ya, indikator-indikator misalnya pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Nah, people center ini lebih fokus pada bagaimana relasi antara manusia dan resources-nya atau sumber daya. Apakah manusia itu menguasai, ya, meskipun misalnya pendidikannya rendah, tetapi ketika dia memiliki akses terhadap sumber daya, dia tidak dikuasai oleh negara lain atau orang lain, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang people center, ya, menguasai sumber daya, relasi dengan sumber daya itu kuat, akses kita terhadap sumber daya itu kuat, ya. Misalnya sekarang negara kita ini, apakah negara kita ini memiliki akses terhadap sumber daya yang ada di tanah air kita? Itu kan pertanyaan yang selalu dimunculkan, terutama kalau debat pilpres misalnya. Apakah, ya, teman-teman tahu kan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945? Ya, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 kan menyatakan bahwa bumi, air beserta isinya itu kan dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Jadi bukan dikuasai oleh segelintir orang. Nah, people center itu sejalan dengan pasal 33. Kemudian yang berikut, sumber utama dari sistem pembangunan atau model pembangunan economic growth adalah modal tabungan masyarakat. Dia menghimpun dana masyarakat. Sementara basic needs melihat bagaimana kemampuan penggunaan anggaran dan administratifnya. Ya.
bagaimana pengelolaannya, bagaimana manajemennya, bagaimana pengaturannya. Sementara kalau people center itu lebih kepada kreativitas dan komitmen. Kreativitas warganya, komitmen penguasanya, komitmen pemimpinnya berpadu padan menjadi satu, menjadi kekuatan yang luar biasa. Ya, ini kita bisa lihat misalnya di Kuba, ya, seperti itu. Bahkan sebagian mengatakan Cina juga seperti itu, tapi saya tidak terlalu yakin ya, karena Cina juga sekarang sudah berbeda. Nah, kemudian kendala-kendala pembangunan untuk economic growth, adanya konsentrasi kepemilikan, kemudian adanya marginalisasi, ya, upaya untuk meminggirkan kelompok-kelompok masyarakat tertentu, kemudian konsentrasi pada fasilitas beberapa konglomerat, ya, atau bahkan konglomerasi atau bahkan menjadi oligarki, ya. Kekuasaan itu hanya dimiliki oleh segelintir orang. Dehumanisasi, ya, tidak memanusiakan manusia. Orang seperti robot, di-setel, diatur sedemikian rupa. Nah, apa yang menjadi kelemahan dari basic needs adalah keterbatasan dari sisi anggaran dan inkompetensi atau aparat yang tidak memiliki kompetensi. Ya, misalnya dia tidak ahli di bidangnya tapi dia bicara tentang A, seperti itu. Kemudian dari people center, kelemahannya adalah struktur dan proses yang mendukung terjadinya human empowering itu. Nah, ini juga memang kadang menjadi masalah karena ketika kita ingin memberdayakan masyarakat, nah pertanyaannya kemudian apakah masyarakat itu mau atau ada tidak sistem yang menjamin di mana semua masyarakat itu bisa terlibat dalam sebuah sistem pembangunan yang adil, seperti itu, ya. Ini adalah model-model pembangunan yang sekarang atau yang belakangan ini dilihat orang. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri di mana posisi negara kita, ya, silakan dicari. Nah, berikut adalah Marshall Plan. Marshall Plan ini apa sih? Ya, Marshall Plan. Marshall Plan ini seorang, ya, pejabat dari Amerika. Ya, Marshall Plan adalah, ya, kemudian jadi nama, ya, adalah bantuan ekonomi yang diberikan Amerika Serikat kepada negara-negara yang hancur akibat Perang Dunia Kedua. Ya, negara dunia kedua, negara dunia ketiga tadi. Ya, usulan ini pertama kali dicetuskan oleh Menteri Luar Negeri Amerika, pejabatnya, ya, George C. Marshall. Marshall kemudian mengusulkan agar negara-negara Eropa merancang program perbaikan ekonominya yang nanti akan dibantu Amerika Serikat. Jadi ibaratnya Amerika datang sebagai sinterklas untuk menolong orang. Ya, ini pertengahan Juni 1947, kemudian Inggris, Prancis mengundang negara-negara Eropa ke Paris untuk membicarakan rencana pemulihan ekonomi tersebut di bawah bimbingan Amerika. Tetapi Uni Soviet sebagai negara yang sosialis dan komunis menolak hadir. Ya, demikian pula dengan Hungaria, Cekoslovakia. Ini semua negara-negara yang berada di bawah atau yang cukup terpengaruh oleh kebijakan Uni Soviet. Hasil pertemuan itu kemudian dibawa ke Komite Kerjasama Ekonomi Eropa, ya, dan selanjutnya ke Kongres Amerika. Ya, di Kongres kemudian meloloskan Undang-Undang Kerjasama Ekonomi itu, dan pada tanggal 3 April 1948 Presiden Harry S. Truman menandatangani undang-undang itu. Makanya memang Presiden Truman ini yang termasuk yang getol dengan Marshall Plan ini. Dialah yang menjalankan, ya, mengatur semua kondisi tersebut. Berikut. Nah, apa sih tujuan Marshall Plan? Ya, seperti apa sebenarnya tujuan Marshall Plan? Pertama adalah memberi pinjaman dan bantuan lunak ke sejumlah negara seperti Inggris, ya, Austria, Belgia, Belanda, ini yang menjajah kita, Denmark, Prancis, Swedia, Islandia, Irlandia, Yunani, Italia, Luxembourg, Norwegia, Swiss, Turki, serta Jerman Barat. Negara-negara ini yang nanti kita bisa sebut juga sebagai bagian dari negara blok barat atau sekutu dari Amerika. Ya. Tidak ada di situ Cekoslovakia, tidak ada di situ Yugoslavia.
nggak ada Rusia atau Uni Soviet. Ya dulu tahun 1945 itu belum ada Rusia, yang ada adalah Uni Soviet. Nanti tahun 90-an awal baru Uni Soviet itu runtuh ya, dengan kebijakan yang dibuat oleh Mikhail Gorbachev ya, membuat beberapa kebijakan pembaruan sehingga Uni Soviet menjadi runtuh. Kemudian apa tujuan berikutnya? Dia ingin memperkuat dominasi Amerika ya dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik ya. Banyak aturan-aturan yang dibuat oleh Amerika untuk menguntungkan dirinya. Disinilah mereka menjadi negara yang superpower, semakin menjadi negara didaya, menyiapkan bantuan-bantuan, tetapi justru sebenarnya ingin mengekspansi negara-negara itu dalam bentuk yang tidak kelihatan, terutama dari sisi ekonomi. Meningkatkan produktivitas pertanian dan industri Eropa, serta menghidupkan kembali industri kimia, permesinan, dan baja. Ya, ini kenapa? Untuk mendukung kepentingan Amerika Serikat sendiri. Ya, jadi ada kepentingan Amerika Serikat yang mau diperkuat di situ. Ya, berikut ini juga yang sangat penting. Membendung sosialisme yang dimotori Uni Soviet, Tiongkok, dan Kuba. Ya, termasuk Indonesia juga cenderung dianggap ke sini. Makanya negara-negara ini dianggap sebagai blok timur. Ya. Kalau teman-teman suka nonton film ya, blok timur. Kalau suka nonton film-film tentang perang dingin antara Amerika dengan Rusia atau Soviet, nah seperti ini sebenarnya. Jadi ada upaya-upaya membendung pengaruh komunis dan sosialisme. Ya, termasuk dengan operasi-operasi rahasia yang dilakukan oleh CIA ya. Jadi Amerika itu punya kepentingan, dia ingin menciptakan sebuah sistem tatanan masyarakat yang ya bisa saya bilang ya kapitalis ya. Seperti itu. Diserahkan semua pada mekanisme pasar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ternyata kita sudah selesai. Ya, ada pertanyaan teman-teman? Ya, tentu banyak hal yang menarik untuk didiskusikan, tapi kita akan diskusikan di sesi berikut dengan menggunakan medium yang lain. Ya, saya pikir itu saja pertemuan kita hari ini. Ya, sekian dan terima kasih teman-teman sekalian. Ya, semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat dan tentu saja bisa menjadi bahan diskusi kita untuk melihat bagaimana sebenarnya fenomena pembangunan yang terjadi dulu hingga saat ini. Ya. Saya pikir itu saja. Jangan lupa bahagia teman-teman. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.